Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Izzah dari kelas BKC dengan NIM 24040450003. Video kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Pembahasan pertama adalah komunikasi verbal. Teman-teman mungkin bertanya, apa sih itu komunikasi verbal? Komunikasi verbal adalah penyampaian pesan menggunakan kata-kata. Terdapat dua jenis komunikasi verbal. Yang pertama adalah komunikasi lisan, di mana penggunaan kata-kata yang diucapkan secara langsung seperti tatap muka ataupun media. Contohnya, sapaan halo, percakapan, televisi, radio, ataupun media lainnya. Lalu ada komunikasi tertulis, yang dimana penggunaan kata-kata dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, teks, surat, laporan, ataupun chattingan. Terdapat tujuan komunikasi verbal. Yang pertama, memberikan informasi, lalu meningkatkan dan mempengaruhi pemahaman, dan terakhir adalah menjalin hubungan. Ternyata teman-teman, ada dua tokoh yang berpendapat mengenai fungsi komunikasi verbal. Yang pertama ada Larry L. Barker. Beliau berpendapat mengenai 3 fungsi komunikasi verbal, yaitu fungsi penamaan, fungsi interaksi, dan fungsi transmisi. Lalu ada tokoh yang bernama Cassandra L. Book. Beliau berpendapat mengenai 3 fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, mengenal dunia sekitar, menjalin hubungan dengan orang lain, dan terakhir adalah menciptakan koherensi dalam kelompok. Bukan hanya itu teman-teman, terdapat juga tantangan ataupun faktor yang mempengaruhi komunikasi verbal. Yang pertama, kejelasan, lalu ada keterampilan komunikator, dan terakhir adalah faktor psikologis. Kita lanjut ke komunikasi non-verbal. Tadi komunikasi verbal merupakan penyampaian pesan menggunakan kata-kata. Nah, komunikasi non-verbal adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Terdapat jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, pesan kinestik yang berkaitan dengan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan postural. Lalu ada pesan prokasemik berkaitan dengan jarak dan ruang dalam menyampaikan pesan. Dan yang ketiga ada pesan artifaktual, yang dimana berkaitan dengan penyampaian pesan menggunakan benda-benda yang mencerminkan diri kita ataupun body image kita. Lalu yang terakhir ada pesan paralinguistik yang berkaitan dengan intonasi ataupun volume suara yang digunakan dalam penyampaian pesan. Lalu ada tujuan dalam komunikasi verbal. Yang pertama, menguatkan pesan verbal. Lalu mengganti pesan verbal, memberikan informasi, dan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas kita. Lalu terdapat juga tantangan dalam komunikasi verbal. Yang pertama, ambiguitas. Isyarat nonverbal itu biasa ditangkap oleh orang lain secara berbeda. Yang kedua, ada stereotypes dan prasangka, di mana bias, budaya, dan prasangka dapat mempengaruhi dalam pesan nonverbal. Lalu ada kesulitan dalam memahami, yang dimana terdapat isyarat nonverbal yang digunakan tanpa melihat konteks dan hubungan antara pengirim dan pengerima. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.